Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Egista Duspanti. Di sini aku akan menjelaskan presentasi yang sudah saya buat, yaitu berpikir komputasional. Sudah tidak asing bukan namanya? Berpikir komputasional, yang dimana kita mengelola cara berpikir dengan benar. Oke, mulai saja dengan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini adalah cara berpikir atau metode yang struktural dan sistematis untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dengan pendekatan ini digabungkannya berbagai teknik komputasi seperti analisis, desain, dan algoritma untuk menemukan solusi yang efisien dan efektif untuk memecahkan berbagai masalah. Oke, selanjutnya yaitu ada definisi berpikir komputasional, di mana pertama itu ada solusi berbasis komputer. Berpikir komputasional ini melibatkan proses pemecahan masalah dengan menggunakan teknik dan konsep komputasi. Terus yang kedua itu ada pendekatan sistematis, di mana cara berpikir kita ini melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur seperti dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Terakhir itu ada penerapan di berbagai bidang. Berpikir komputasional dapat ditetapkan dalam berbagai bidang mulai dari ilmu komputer hingga seni dan bisnis. Jadi dengan melakukan analisis detail terhadap masalah-masalah untuk memahami elemen-elemen tersebut. Terus yang ketiga itu ada prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi. Biasa dikenal kita, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami agar semuanya terstruktur. Yang kedua itu ada pengenalan polanya, mencari pola dan hubungan dalam data atau informasi untuk menemukan solusi yang efektif. 3. Abstraksi, yaitu memfokuskan pada aspek-aspek penting dari suatu masalah yang mengabaikan detail tidak relevan. Yang keempat itu ada algoritma, di mana mengembangkan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi setelah selesai semuanya, maka di akhir ini dilakukanlah algoritma tersebut. Selanjutnya di slide berikutnya itu langkah-langkah berpikir komputasional. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu dengan memahami masalah tersebut terlebih dahulu. Kita mengidentifikasi dengan jelas dan tentukan tujuan yang ingin dicapai, maka akan dilakukannya. Terus yang kedua itu ada merancang solusi. Kita mengembangkan strategi dalam algoritma ini untuk memecahkan masalah tersebut. Ketiga itu menerapkan solusinya, yaitu kita menerjemahkan solusi ini ke dalam bentuk yang dapat dijalankan atau sebagaimana seperti kode komputer. Yang keempat itu menguji solusi. Jadi evaluasi solusi dengan menguji apakah solusi ini berhasil menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Terus itu ada menilai dan meningkatkan, itu dengan merefleksikan proses dan hasil yang sudah dilakukan dari yang 1 sampai 4 tadi. Terus cari tahu cara untuk meningkatkan solusinya di masa depan yang akan mendatang. Terus yang slide berikutnya itu ada penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama itu kita harus membuat perencanaan yang pastinya, yaitu membuat jadwal yang efisien untuk kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada membelanja. Kita tuh misalnya ini contoh belanjanya tuh seperti membandingkan harga dan memilih produk terbaik berdasarkan kebutuhan. Terus yang ketiga itu ada contohnya masak. Kita mengikuti resep dengan langkah-langkah yang udah terstruktur. Terus yang keempat itu ada contohnya bermain game. Kita mengembangkan strategi dan algoritma untuk menyelesaikan game tersebut. Pastinya dong kita menyelesaikan game pasti ada cara-caranya. Terus yang ke slide berikutnya itu ada tantangan dalam menerapkan berpikir komputasional. Yang pertama itu ada kompleksitas masalah.
Ini kita memecahkan masalah yang kompleks, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang akan kita capai. Terus yang kedua ada abstraksi, di mana memilih informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting dapat menjadi sulit. Terus yang ketiga ada pengembangan algoritma, di mana kita merancang algoritma yang efisien dan efektif yang dalam membutuhkan pemikiran yang cermat. Terus yang terakhir itu ada dengan cara keterampilan teknisnya, kita mencari atau menerapkan solusi komputasional membutuhkan pengetahuan tentang pemrograman dan teknologinya. Terus di slide berikutnya itu ada manfaat berpikir komputasional, di mana manfaat ini dengan memecahkan masalah yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan yang agar masalah yang kompleks tersebut kita menggunakan teknik yang terstruktur. Terus ada peningkatan kreativitas, sebenarnya kita membantu dan menemukan solusi inovatif kreatif untuk masalah-masalah yang rumit menjadi gampang, menjadi mudah. Terus yang terakhir itu ada kemampuan beradaptasi yang tinggi. Kita meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di dunia yang semakin kompleks ini. Oke, di slide selanjutnya itu ada keterampilan yang dibutuhkan untuk berpikir komputasional. Yang pertama ada analisis. Di sini kemampuan untuk memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil terlebih dahulu, lalu ke yang penalaran lebih besarnya. Terus ada logika, gimana kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan menggunakan penalaran kita tentunya. Terus yang ketiga ada kreatif. Ini mampunya kita menemukan solusi baru dan inovatif. Terus yang terakhir itu ada kolaborasi, di mana kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi juga bisa dengan cara sendiri maupun cara dengan bekerja sama. Di slide berikutnya itu ada masa depan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini akan menjadi semakin penting dalam dunia yang semakin didorong oleh teknologi. Kemampuan ini akan dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Di mana kesimpulan ini saya membuat dengan berpikir komputasional merupakan cara berpikir yang penting untuk menghadapi tantangan di dunia modern yang akan mendatang. Dengan menguasai keterampilan ini, pastinya kita dapat memecahkan masalah yang lebih efektif, menemukan solusi yang inovatif, dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan masyarakat tentunya. Oke, segitu saja video kali ini yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.